TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Berikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dengan penuh rasa hormat kepada saudara penuntut umum, dengan kerendahan hati izinkan saya menyampaikan pembelaan pribadi ini yang lebih pada apa yang saya alami secara pribadi. Untuk substansial nanti akan disampaikan oleh penasihat hukum saya secara terpisah. Saya sepenuhnya meyakini bahwa pembelaan pribadi ini akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum sampai kepada isi pembelaan saya, perkenankan saya menyampaikan latar belakang dan bagaimana saya sampai menduduki kursi terdakwa di hadapan persidangan ini. Saya Stanley Ma, merupakan seorang putra, suami dan ayah dari 2 orang putra yang masih kecil. Dan juga merupakan tulang punggung dalam keluarga saya. Saya telah bekerja selama kurang lebih 15 tahun pada Permata Hijau Group yang bergerak pada bidang industri sawit dan turunannya. Saya ingat betul pesan pimpinan saya saat baru dimutasi ke kantor Jakarta pada tahun 2011. Di mana pimpinan PHG menyampaikan bahwa perusahaan selalu mendukung program pemerintah, baik terkait hilirisasi industri, biodiesel dan lainnya, termasuk penyediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat pada belakangan ini. Hal inilah menjadi pedoman bagi saya untuk melaksanakan tugas saya sebagai perwakilan perusahaan di Jakarta, baik dengan kementerian, lembaga dan instansi lainnya, termasuk juga asosiasi sawit, yaitu GIMNI dan APROBI, yang mana saya sebagai pengurus juga pernah ikut program pemerintah dalam hal promosi sawit dan meningkatkan ekspor ke beberapa negara. Adapun rapat-rapat yang saya ikuti, baik dengan pemerintahan, asosiasi beserta pelaku usaha lainnya adalah untuk memastikan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat dijalankan. Yang mana tujuannya tidak bukan adalah untuk mendukung program pemerintah. Yang Mulia Majelis Hakim, mungkin dapat saya jelaskan sedikit tentang minyak goreng yang menjadi sangat memiliki sejarah dalam hidup saya. Pada akhir tahun 2021, terjadi kenaikan harga sawit dunia yang dipicu oleh ekonomi dunia yang mulai bergerak karena COVID menurun. Adanya gagal panen kacang kedelai di Amerika Selatan yang berimbas pada turunnya produksi minyak kedelai dan kurangnya produksi sawit Malaysia akibat kurangnya tenaga kerja pemanen. Dan tentunya beberapa hal tersebut berimbas pada naiknya harga minyak nabati dunia dan minyak goreng di dalam negeri. Mendekati perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Kementerian Perdagangan mengajak pelaku usaha termasuk PHG agar secara sukarela ikut berpartisipasi untuk menyalurkan minyak goreng kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter dalam rangka Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, di mana PHG telah melaksanakan operasi pasar minyak goreng sebesar kurang lebih 483.000 liter atau 143% dari target 350.000 liter yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan melalui asosiasi GIMNI. Hal ini sesuai dengan informasi dan data yang saya terima saat itu dari bagian marketing PHG untuk disampaikan ke GIMNI. Dan hal ini juga dinyatakan oleh pihak Kementerian Perdagangan sebagaimana berdasarkan BAP isi Karim tanggal 18 April halaman 13.27. Sehubungan dengan harga sawit dunia terus mengalami kenaikan, pada bulan Januari 2022, Kementerian Perdagangan kembali mengajak pelaku usaha, termasuk PHG, untuk turut serta mengatasi kemahalan minyak goreng di dalam negeri dengan berbagai program, di antaranya pembiayaan melalui BPDPKS, menerbitkan peraturan yang mengatur HET, DMO, DPO, dan PE untuk seluruh produk minyak sawit dan turunannya termasuk produk sabun. Kelangkaan minyak goreng mulai terjadi pada pertengahan Januari 2022, dipicu oleh kebijakan HET yang melawan mekanisme pasar, di mana terjadi disparitas harga yang tinggi antara bahan baku CPO dengan harga minyak goreng yang ditetapkan pemerintah melalui kebijakan tersebut. Saat pemerintah mengeluarkan kebijakan DMO, harga sawit dunia kembali naik tinggi
karena pasar dunia merespon bahwa akan terjadi kekurangan pasokan dari Indonesia. Perang Rusia dan Ukraina juga menaikkan harga minyak nabati dunia. Karena Ukraina merupakan produsen minyak biji bunga matahari global sebesar 40%, sehingga mengganggu pasokannya ke pasar dunia. Kebijakan DMO, DPO membuat hampir seluruh produsen minyak goreng yang berorientasi pada pasar dalam negeri memilih untuk menghentikan kegiatan produksinya karena disparitas harga bahan baku yang tinggi dengan HET, sehingga eksportir yang harus mengisi pasar dalam negeri dengan berbagai keterbatasan. Salah satunya harus mencari distributor-distributor yang lebih banyak lagi. Dan hal ini bukanlah hal mudah, karena distributor tersebut juga harus dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas yang baik, sehingga juga dapat mendukung program pemerintah tersebut. Dalam rangka mengatasi kemahalan dan kelangkaan pada periode Januari 2022 sampai Maret 2022, pada saat itu banyak dilakukan pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan dengan para pelaku usaha, termasuk PHG, baik offline maupun online, untuk mengatasi kemahalan dan kelangkaan minyak goreng. Di mana saat itu saya bersama bagian marketing PHG bekerja tanpa mengenal waktu lagi, untuk bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengisi daerah-daerah yang mengalami kelangkaan. Bahkan saat cuti pun saya gunakan untuk meeting Zoom daripada berkumpul dengan keluarga. Mohon maaf yang mulia. Saya gunakan untuk meeting Zoom daripada berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Imlek bersama-sama. Yang semua ini dilakukan dengan tujuan agar program pemerintah dapat berjalan sukses. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan pihak Kementerian Perdagangan adalah untuk mengupayakan percepatan distribusi. Pada pertemuan tersebut, diketahui adanya kelangkaan di wilayah Nias dan Aceh. Mengetahui wilayah pabrik PHG berada di Sumatera Utara, saat itu Kementerian Perdagangan meminta PHG untuk mengisi wilayah tersebut. Permintaan tersebut langsung saya respon dengan cepat, dengan segera menghubungi bagian marketing, dan bagian marketing dengan segala upaya segera menindaklanjutinya dengan melakukan pendistribusian ke daerah tersebut, walaupun daerah tersebut bukanlah wilayah distribusi PHG. Ini ada bukti foto-fotonya yang mulia, saya lampirkan di belakang yang mulia. Dalam mendukung program pemerintah untuk mengatasi kemahalan dan kelangkaan minyak goreng, PHG telah berupaya semaksimal mungkin, di mana terlihat dalam penjualan normal ada peningkatan kurang lebih 4 kali lipat dari kondisi normal pada periode Januari sampai Maret 2022. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ucapan terima kasih dari beberapa dinas perindustrian dan perdagangan yang menjadi wilayah distribusi PHG karena telah melakukan pendistribusian. Bukti terlampir. Dapat saya sampaikan, adapun keterlibatan saya dalam persetujuan ekspor adalah hanya untuk melakukan follow up atas persetujuan perizinan yang telah dilakukan oleh kantor Medan melalui sistem INSW, Indonesia Single Window, yang mana setelah 5 hari sejak dilakukan pengajuan perizinan dimaksud tidak kunjung terbit tanpa adanya pemberitahuan atau notifikasi sama sekali. Berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa saya sama sekali tidak memiliki wewenang maupun tugas untuk melakukan 1. Penjualan minyak goreng, 2. Menyiapkan dokumen permohonan seperti kontrak PO/DO, faktur pajak, surat pernyataan mandiri, rencana ekspor, maupun dokumen lainnya. 3. Melakukan pengajuan atau mengupload permohonan melalui sistem INSW. Yang mulia Majelis Hakim, dalam penetapan saya sebagai tersangka, saya melihat ada ketidakwajaran, di mana jika dilihat dari berkas pemeriksaan saksi ahli bidang ekonomi atas nama Dr. Fajri Muhardja, diketahui surat dari Kejaksaan Agung untuk meminta bantuan keterangan ahli tersebut tertanggal 18 April yang dibuat di Jakarta. Kemudian surat tugas dari Dr. Fajri Muhardja sebagai Ketua Umum dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Indonesia atau ASEPI tersebut dikeluarkan pada tanggal 18 April 2002 di Padang. Pada hari yang sama pula dilaksanakan berita acara pengambilan sumpah atas nama Fajri Muhardja
dan seketika itu juga pemeriksaan ahli atas nama Fahri Muhadjir dilakukan di Padang pada pukul 10 WIB. Yang lebih mengejutkan saya adalah saksi ahli Dr. Fahri Muhadjir tersebut diminta keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Januari 2022 sampai dengan Maret 2022. Namun, dalam jawabannya, ahli Dr. Fahri Muhadjir tersebut disampaikan kesediaannya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait impor besi atau baja dan turunannya tahun 2016 sampai 2021. Dari hasil pemeriksaan ahli pada tanggal 18 April 2022 tersebut tidak ada kajian terkait kerugian perekonomian. Keesokan harinya saya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Terlampir juga saya sampaikan BAP-nya Fahri Muhadjir yang mulia pada pledoi ini. Pada tanggal 19 April 2022 merupakan hari yang sangat bersejarah dan tidak akan terlupakan seumur hidup saya. Di mana pada hari itu saya membawa cukup banyak dokumen dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi untuk PT Pelita Agung Agri-Industri di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadap saya sangat singkat saat itu, di mana saat ditanya oleh penyidik dengan 3 pertanyaan inti, yakni apakah saya kenal, pernah ketemu, dan pernah berkomunikasi dengan Indra Wisnuwardana. Atas ketiga pertanyaan tersebut saya jawab kenal, pernah ketemu, maupun berkomunikasi dengan Indra Wisnuwardana. Maka pada saat itu saya langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya pertanyaan lain terkait mengenai kelangkaan minyak goreng maupun dokumen yang saya bawa saat itu. Saya sangat terkejut dan terus bertanya-tanya. Sampai dengan saat ini, apa perbuatan saya yang melawan hukum sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi? Saya baru tahu bahwa perbuatan saya dianggap sebagai tindak pidana korupsi setelah saya membaca dakwaan dengan uraian sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan dan melakukan pengurusan permohonan persetujuan ekspor atau PE atas nama Permata Hijau Group kepada Kementerian Perdagangan meskipun tidak mengetahui syarat-syarat penerbitan perizinan ekspor, antara lain tidak memenuhi syarat-syarat penerbitan perizinan ekspor, antara lain tidak terpenuhinya kewajiban DMO oleh PT Permata Hijau Palm Oil, PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri-Industri, PT Permata Hijau Sawit, dan PT Nubika Jaya. 2. Tidak melaporkan tentang adanya perubahan data penyaluran atau distribusi minyak goreng yang ada dalam sistem Inatrade dengan realisasi di lapangan kepada Kementerian Perdagangan maupun tim verifikator di Kementerian Perdagangan. 3. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat pernyataan mandiri yang menyatakan CPO dan RBD Palm Oil yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti. 4. Memberikan informasi permohonan persetujuan ekspor atas nama PT Permata Hijau Palm Oil berupa surat pernyataan mandiri, realisasi distribusi dalam negeri, dan surat rencana ekspor dengan menggunakan materai dengan nomor seri yang sama, yang mana dokumen tersebut tidak memiliki hard copy atau fisik dokumen asli. Dapat saya sampaikan, atas keempat dakwaan di atas, berdasarkan fakta persidangan, jelas diketahui bahwa tidak ada satupun dokumen yang saya buat dan saya tidak pernah mengajukan atau mengupload satupun permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INSW. Sehingga bagaimana saya bisa diminta pertanggungjawaban atas hal yang tidak pernah saya perbuat. Kelima, melakukan komunikasi dan pertemuan dengan Indrasari Wisnuwardana dengan tujuan agar diterbitkan PE atas permohonan PE Permata Hijau Group, meskipun dokumen permohonannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan realisasi DMO tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE. Dapat saya sampaikan bahwa semua komunikasi dan pertemuan dengan Indrasari Wisnuwardana tidak pernah sedikit pun terbersit di pikiran saya untuk mempengaruhi, namun yang ada hanya untuk mensukseskan program pemerintah. Program Kementerian Perdagangan menanggulangi kemahalan dan kelangkaan minyak goreng saat itu dengan tujuan dengan turut melampirkan laporan-laporan progres penjualan dari PHG. Rekomendasi 6. Rekomendasi Indrasari Wisnuwardana. Terdakwa Stand 5 menggunakan PT Bina Karya Prima dalam melakukan pendistribusian DMO,
Meskipun mengetahui bahwa PT Bina Karya Prima merupakan perusahaan eksportir yang mengajukan persetujuan ekspor atau PE dan mempunyai kewajiban DMO. Dapat disampaikan juga bahwa tujuan utama dari PHG bekerja sama dengan BKP adalah agar bisa mempercepat distribusi atau penyaluran minyak goreng ke masyarakat yang mengalami kemahalan dan kelangkaan saat itu, khususnya untuk Pulau Jawa, yang mana wilayah tersebut sama sekali bukan merupakan wilayah distribusi PHG. Ditambah lagi, tidak ada peraturan Kementerian Perdagangan yang melarang atau mengatur penjualan kepada perusahaan yang juga mengajukan persetujuan ekspor. Ketujuh, bersama dengan Webinanto Halim Jati alias Lincewe, mempengaruhi Indrasari Wisnuwardana dalam kurung Dirjen Daglu dalam penerbitan persetujuan ekspor atas nama Permata Hijau Group. Meskipun permohonan persetujuan ekspor tersebut tidak memenuhi syarat. Dapat saya sampaikan, bagaimana saya bisa didakwa bersama dengan Webinanto Halim Jati alias Lincewe. Padahal faktanya saya tidak pernah berkomunikasi dengan Webinanto Halim Jati alias Lincewe, bahkan nomor handphonenya pun saya tidak punya. Dan Webinanto Halim Jati alias Lincewe juga membenarkan hal tersebut. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang keluarga kecil saya. Pada tahun 2014, di mana merupakan tahun pernikahan saya dengan istri tercinta saya bernama Infantriana, di mana kita dikaruniai anak pertama kita bernama Jason. Di saat itu perekonomian keluarga masih pas-pasan. Ditambah biaya hidup di ibu kota yang sangat besar, sehingga saya dan istri mengambil keputusan yang sangat berat, yaitu tinggal berpisah dengan istri dan anak saya yang pada saat itu baru berusia 6 bulan. Pilihan keputusan agar istri dan anak saya tinggal di daerah dikarenakan biaya di daerah jauh lebih mencukupi. Pada saat itu, saya hanya bisa ketemu dengan keluarga 6 bulan sekali. Namun tanpa direncanakan di tahun kedua istri saya mengandung anak kedua kami yang bernama Justin. Dengan kondisi hamil besar, istri saya melakukan semua kegiatan tanpa adanya kehadiran saya. Saya sangat sadar kondisi tersebut tidak sehat bagi saya. Istri terlebih lagi pembentukan mental anak dikarenakan hilangnya kehadiran seorang sosok ayah di sisi mereka. Namun demi kelangsungan hidup dengan harapan ke depannya kehidupan kami lebih sejahtera, saya dan istri bertahan dengan kondisi tersebut. Saya pada saat itu tinggal di Jakarta, tinggal di kos-kosan dengan tekad bekerja lebih keras demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sekitar pertengahan tahun 2017, saat saya mendapatkan undangan dari Kementerian Perdagangan untuk menghadiri promosi biodiesel di Jepang, yang tujuannya untuk meningkatkan ekspor. Sepulang dari acara tersebut, saya jatuh sakit dan tidak sadarkan diri. Beruntung, teman-teman kos saya melihat kejadian tersebut, dan sekitar 4-5 orang menggotong saya ke taksi dan dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu dokter mengatakan saya terkena virus mumps atau gondongan yang sudah berat akibat kelelahan. Hal tersebut membuat istri saya syok dan khawatir karena saat itu saya dan istri tinggal terpisah. Dan yang lebih membuat syok dan sangat terpukul bagi saya dan istri ketika diberitahu bahwa akibat virus tersebut mengakibatkan kami akan kesulitan mendapatkan momongan lagi. Apabila bisa hanyalah mukjizat. Di tahun 2018, saya dan istri membulatkan tekad untuk dengan kondisi apapun kita harus berkumpul. Suka dan duka kita hadapi bersama. Akhirnya saat itu saya bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Di saat itulah saya baru bisa merasakan utuhnya satu keluarga. Namun kebersamaan kami tidak berlangsung lama, hanya lebih kurang 4 tahun, di mana tanggal 19 April 2022 kami harus dipisahkan kembali, karena saya ditetapkan menjadi tersangka dan harus ditahan. Kejadian ini sangat membuat hati saya hancur. Pada persidangan ini, jaksa penuntut umum yang terhormat menuntut saya harus bertanggung jawab dengan tuntutan penjara selama 10 tahun. Pidana denda sebesar 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan, dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar 868 miliar
784.367.468.367,26 atas kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan illegal gains atau penjara 5 tahun. Sungguh miris tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut. Saya dituntut dengan begitu fantastisnya atas perbuatan yang tidak pernah saya perbuat maupun diperbuat oleh PHG, sebagaimana yang saya uraikan di atas. Padahal saya maupun perusahaan hanya memiliki niat selalu mengupayakan dan mensukseskan program pemerintah menanggulangi kemahalan dan kelangkaan minyak goreng melalui Kementerian Perdagangan, dan tidak pernah sekalipun memberikan ataupun menjanjikan apapun kepada pejabat Kementerian Perdagangan, serta mempengaruhi apalagi sampai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maupun memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Apakah perbuatan saya yang niatnya membantu pemerintah untuk mengatasi kemahalan dan kelangkaan minyak goreng adalah sebuah kejahatan? Bahkan dalam kesaksian fakta di persidangan ini menyampaikan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan yang saya langgar. Permasalahan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pun timbul sebagai akibat dari peraturan Menteri Perdagangan yang selalu berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat. Perjuangan dan hasil kerja keras saya diapresiasi dengan sebutan mafia minyak goreng. Nama baik saya menjadi hancur dan keluarga saya menjadi bahan cemooh dan dikucilkan di lingkungan sekitar. Padahal selama hidup saya tidak pernah sekalipun saya dihukum. Tapi saat ini saya dituduh melakukan korupsi atas perbuatan yang sama sekali tidak pernah saya lakukan. Hampir 4 bulan kita menjalani persidangan ini dengan mendengarkan kesaksian dari saksi fakta maupun saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Begitu juga pendapat dari saksi ahli yang dihadirkan terdakwa. Namun sepertinya yang kita jalani selama 4 bulan ini tidak memiliki arti. Mengapa saya katakan demikian? Karena jaksa penuntut umum sepertinya masih dalam dunianya sendiri dan mengabaikan fakta persidangan yang jelas-jelas kita dengar bersama. Hal mana terbukti dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 22 Desember yang lalu. Yang mulia majelis hakim, saat ini salah satu beban terberat saya adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada kedua putra saya yang masih kecil bahwa ayahnya yang lebih 8 bulan ini tidak pernah pulang ke rumah dan mendekam dalam penjara atas perbuatan yang tidak pernah saya perbuat. Sampai saya harus menyampaikan bahwa papanya sedang belajar di luar kota kepada anak saya karena tidak dapat hadir di samping mereka untuk merayakan ulang tahun kedua putra saya pada tanggal 16 Agustus dan 27 November 2022 yang lalu. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah harapan anak-anak saya pada saat ulang tahun agar papanya cepat pulang. Kami rindu papa. Kami ingin merayakan ulang tahun kami bersama dengan papa. Betapa terlukanya hati saya saat mendengar hal tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2022 adalah hari ulang tahun istri saya yang mulia. Dan bertepatan juga dengan keterangan saya sebagai terdakwa diperdengarkan di persidangan ini. Pada momen ulang tahun istri saya, kami hanya bisa saling berpelukan sambil menangis dan berusaha saling menguatkan dia satu sama lainnya. Saya bisa merasakan begitu beratnya beban yang harus dipikul istri saya. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya tangisan terpisah yang terdengar. Tidak berani saya membayangkan bagaimana keluarga saya harus menjalani hidupnya dan bagaimana mental kedua putra saya yang merupakan penerus bangsa ini bila dibully di sekolah ataupun di masyarakat nantinya dengan kata-kata anak koruptor. Padahal perbuatan itu tidak pernah saya lakukan. Anak-anak dan keluarga saya menanggung
malu dan beban atas perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Ditambah lagi, anak-anak saya masih kecil yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar, masih sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan dan biaya hidup yang mana akibat kasus ini pasti sangat terpengaruh. Majelis Hakim yang mulia, saya meyakini dan mengamini adanya adagium bahwa lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Besar harapan saya apabila adagium ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dalam memutuskan perkara ini. Melalui nota pembelaan ini, saya memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan tidak bersalah kepada saya dan memulihkan hak, harkat serta martabat dan mengembalikan kemampuan saya dan kedudukan hukum saya seperti keadaan semula. Saya percaya dan yakin yang mulia Majelis Hakim akan memberikan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dapat melihat kebenaran serta memutus dengan keadilan. Semoga yang mulia Majelis Hakim berkenan dengan nota pembelaan saya ini. Terima kasih. Hormat saya, Stanley Ma. Umum terlihat tidak yakin dan justru bingung dalam menentukan siapakah atau apakah ada keuntungan yang diperoleh dari perkara ini. Lebih lanjut, jika dihubungkan dengan esensi tindak pidana korupsi yang menitikberatkan pada perolehan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, saudara penuntut umum secara tersirat menyatakan bahwa tidak ada satupun pihak yang diuntungkan dari perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa. Dengan demikian, penuntut umum telah salah dalam menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi. Yang mulia Majelis Hakim, mengapa kami dari tim penasihat hukum sepertinya mempermasalahkan kekeliruan sasaran dari surat dakwaan ini? Ini disebabkan bahwa kami tim penasihat hukum menganggap bahwa surat dakwaan mempunyai peranan penting untuk dapat memeriksa terdakwa di muka persidangan. Demikian pentingnya sehingga sampai di dalam doktrin ia dijuluki the crown of heart with their prolonging atau mahkota dalam karya penuntutan. Surat dakwaan disusun atas dasar berita acara pemeriksaan BAP yang akan digunakan hakim sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan di hadapan persidangan yang terhormat ini. Sedangkan requisitor disusun atas dasar hasil pemeriksaan di muka persidangan. Adapun requisitor adalah suatu analisa serta suatu kesimpulan hasil pemeriksaan di persidangan dan ia juga sebagai naskah yuridis yang dibacakan di muka umum. Oleh karena itulah, dalam penyusunan keduanya, saudara penuntut umum akan berusaha dengan segenap kemampuan intelektualnya untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam dakwaan yang disusunnya. Untuk ini tentunya dibutuhkan sumber-sumber yang jelas dan akurat agar tidak menjadi rancu sehingga surat dakwaan tidak menjadi obskur, tidak jelas dan mempersulit selama persidangan dalam rangka mencari kebenaran material atau kebenaran yang hakiki. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang kami hormati, meskipun setelah kita mengikuti jalannya persidangan dan meneliti hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata tidak terungkap adanya peran terdakwa kasus korupsi Migor. Ini kami anggap memegang rekor baik dalam tingginya tuntutan hukum atau pemberitaan, baik berita-berita dari media cetak, media elektronik, karena pemberitaan dan penayangannya kasus sosok terdakwa yang ada di hadapan kita ini sudah dimulai sejak dilakukan penyidikan sampai dengan saat ini terus-menerus berlangsung. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang kami hormati, sebagai penutup dari pendahuluan berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas, hal-hal itulah yang melatar belakangi kenapa pledoi ini diberikan judul Stanley Ma Terdakwa Kelangkaan Keadilan. Nota pembelaan ini merupakan suatu ikhtiar hukum agar sebelum dan yang mulia terhormat Majelis Hakim memberikan putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran bukti-bukti
dan segala sesuatunya untuk sampai pada suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, adil dan baik bagi klien kami, keluarga korban dan masyarakat. Harapan dan permohonan terutama klien kami selaku terdakwa haturkan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai pemegang palu dan kuasa untuk menjatuhkan vonis bersalah atau tidak bersalah dengan atau tanpa sanksi terhadap klien kami selaku terdakwa dalam perkara ini, terlebih dalam ketentuan hukum juga mengadopsi secara absolut prinsip kehati-hatian ini, terutama dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan sebagai berikut. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Mohon untuk dilanjutkan majelis. Analisa yuridis, Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat, dalam perkara aku, jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa Stanley Ma dengan dakwaan subsidiar, yaitu primer dan subsidiar. Dianggap kami bacakan langsung kepada tentang alat bukti keterangan saksi. Kami telah memeriksa seluruh keterangan saksi yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Ternyata tak satu pun saksi yang menerangkan terdakwa selaku senior manajer corporate affair melakukan pengajuan permohonan serta pengurus permohon penerbitan persetujuan ekspor atas nama Permata Hijau Group kepada Kementerian Perdagangan. Adapun nama terdakwa yang tercantum sebagai akun permohonan persetujuan ekspor dalam sistem Indonesia National Single Windows. Menurut keterangan saksi David Virgo di depan persidangan adalah karena dulu awalnya pertama kali ada sistem Indonesia National Single Windows, terdakwa yang melakukan aplikasi untuk atas nama perusahaan dan username-nya digunakan sampai dengan sekarang oleh tim bagian ekspor impor, tetapi yang melakukan upload dokumen persyaratan permohonan penerbitan PE bukan terdakwa. Tak satu pun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa selaku senior manajer corporate affair memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melaporkan tentang adanya perubahan data penyaluran distribusi minyak goreng yang ada dalam sistem Inatrade dengan realisasi di lapangan kepada Kementerian Perdagangan maupun kepada tim verifikator Kementerian Perdagangan. Sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang sesama eksportir untuk bekerja sama dalam melakukan pendistribusian DPO, tak satu pun saksi yang menerangkan terdakwa bersama dengan saksi Webinantoro Halimajati alias Lincewe mempengaruhi saksi Indra Sari Wisnuwardana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dalam penerbitan persetujuan ekspor PE atas nama Permata Hijau Group. Dengan demikian, tidak ada keterangan saksi dalam kasus Aquo yang dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengajuan dan pengurusan permohonan penerbitan persetujuan ekspor atas nama Permata Hijau Group kepada Kementerian Perdagangan sebagai syarat dalam melaksanakan kegiatan ekspor crude palm oil dan produk turunannya pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022. Tentang alat bukti, kami telah memeriksa semua keterangan ahli dalam perkara Aquo, mulai dari keterangan ahli tata niaga sawit, keterangan ahli perekonomian negara, keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan negara, keterangan ahli audit sistem informasi dan digital forensik, keterangan ahli digital forensik, serta keterangan ahli pidana. Ternyata keterangan-keterangan para ahli tersebut sama sekali tidak ada yang menjelaskan bahwa terdakwa Stanley Ma telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau penyalahgunaan kewenangan.
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum semuanya meragukan dan tidak meyakinkan, oleh karena terdakwa Stanley Ma harus dibebaskan. Bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan sedikit-dikitnya dua alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa Stanley Ma, maka dengan demikian tidak ada alasan untuk menghukum terdakwa Stanley Ma. Apa yang diajukan jaksa penuntut umum dalam perkara Aquo justru semuanya meragukan, tidak pasti, tidak meyakinkan untuk membuktikan terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Karena meragukan dan tidak meyakinkan, maka semestinya harus dipilih yang menguntungkan kepada terdakwa, yaitu harus dibebaskan, sebab akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia HAM berat apabila berdasarkan bukti-bukti yang meragukan, tidak meyakinkan, dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Akibatnya adalah menghukum orang yang tidak bersalah atau asas in dubio pro reo. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1661K garing pidana garing 1993 tanggal 29 Maret 94 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut. Seandainya jureks paksi mempunyai keyakinan bahwa yang melakukan pembakaran gedung itu adalah para terdakwa, namun karena tidak dipenuhi batas minimal pembuktian, maka sesuai dengan sistem negatif wet logic stesel yang dianut pada pasal 184 KUHP, maka keyakinan hakim tersebut seharusnya disingkirkan. Dalam kasus seperti ini adalah lebih tepat bila diterapkan asas in dubio pro reo. Kami yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada, majelis hakim akan membebaskan terdakwa Stanley Ma, sebab memang hal itu adalah tugas dan kewenangan hakim. Kalau hakim berani menghukum orang yang bersalah, maka sebaliknya hakim juga harus berani membebaskan orang yang tidak bersalah, sebab itulah letak kemuliaan hakim. Tentang unsur-unsur pasal dalam dakwaan primer, bahwa dakwaan primer yang dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Stanley Ma sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengandung rumusan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Secara melawan hukum. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Melakukan, menyuruh, melakukan atau serta melakukan. Korupsi yaitu unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, dan unsur memperkaya sendiri atau orang lain atau korporasi, serta unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, atau dengan kata lain 4 unsur tersebut telah tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan unsur dari pasal 55 ayat 1 KUHP juga telah tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sehingga dapat dinyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti. Oleh karena dakwaan primer tidak terbukti dan dakwaan subsidiar tidak dibuktikan oleh saudara penuntut umum, maka sesuai dengan prinsip dan atau dakwaan subsidiaritas, maka penasihat hukum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin berdiri majelis untuk membacakan permohonan. Majelis hakim yang terhormat, sidang yang kami muliakan, setelah penasihat hukum menguraikan dan membahas dakwaan saudara jaksa penuntut umum, perkenankanlah kami penasihat hukum terdakwa Stanley Ma untuk menyampaikan permohonan kami agar yang mulia majelis hakim berkenan mengadili dan memutus perkara Aquo dengan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Stanley Ma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Stanley Ma dari dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Stanley Ma dari segala tuntutan hukum. Onslag van Reg Perbolinging. 3. Memerintahkan agar terdakwa Stanley Ma dibebaskan, dikeluarkan dari tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan barang bukti yang disita dan terlampir dalam berkas perkara terdakwa Stanley Ma seluruhnya dipergunakan dalam perkara Indrasari Wisnu Wirdana atau selanjutnya dikembalikan. 5. Memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuka blokir rekening atas nama 1. Stanley Ma Bank Mandiri dengan nomor rekening 10500079 60945 cabang Imam Bonjol, Medan. 2. Stanley Ma Bank Mandiri dengan nomor rekening 105001005879 cabang Imam Bonjol, Medan. 3. Stanley Ma Bank CMB Niaga dengan nomor rekening 723999999700 cabang Imam Bonjol, Medan. 4. Stanley Ma Bank CMB Niaga dengan nomor rekening 706214508100 cabang Pondok Indah, Jakarta. 5. Stanley Ma Bank BCA dengan nomor rekening 8305169711 cabang Asia Megamas, Medan. 6. Memulihkan hak, harkat, serta martabat dan mengembalikan kemampuan dan kedudukan hukum terdakwa Stanley Ma ke dalam keadaan semula. 7. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian nota pledoi ini dibuat oleh penasihat hukum terdakwa dan ajukan dan mohonkan untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Penasihat hukum terdakwa Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MM, Johannes Oberlin Tobing SH, Alex Argo Hermowo SH, Sordame Purba SH, Andra Renhat SH, Nurul Firdausi SH. Demikian majelis, terima kasih.